Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan linen sederhana tanpa hiasan apapun, tetapi memiliki kecantikan yang sangat halus, terutama sepasang kaki giok yang ramping dan lurus, yang juga membuatnya anggun dan anggun. Pria itu memiliki sosok yang tegas, pisau panjang di pinggangnya, dan ekspresi dingin. Itu adalah Dewi Xining dan pelayannya, Fan Wei. Ketika dia melihat Sui berdiri di atas perahu dari kejauhan, Xining jelas merasa lega. Sui berkata dengan heran, "Kenapa kamu ada di sini?" Fan Wei berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan mudaku mengkhawatirkan keselamatanmu, dan baru saja keluar dari masalah, dan datang ke sini untuk pertama kalinya." Sui tiba-tiba mengerti. Tidak diragukan lagi, Xining menyadari bahwa Qin Jiansu akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum dia datang ke area laut pusaran darah. Tapi dia datang terlambat. "Apakah kamu pernah bertemu Qin Jiansu?" Xining mau tak mau bertanya. Sui mengangguk dan menjelaskan secara singkat pertempuran yang terjadi kemarin. Setelah mendengarkan, Xining mengangkat alisnya sedikit, dan mata bintangnya yang jernih memancarkan warna yang aneh. Fan Wei terkejut, "Kamu membunuh pelayan tua, Sue Guiyin di samping Qin Jiansu. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah level tertinggi Taihe yang maha kuasa." Sui terlalu malas untuk menjelaskan detailnya, dan hanya berkata, "Dia menderita bencana." Fan Wei tercengang, dan berkata, "Qin Jiansu baru saja menonton. Orang itu adalah basis budidaya alam kesempurnaan Agung Taixuan, dan dia memiliki semua jenis harta rahasia dan kartu truf. Mengapa?" Sebelum selesai berbicara, Xining menyela dengan nada dingin, "Bukankah ini normal? Qin Jiansu tidak berani mengungkapkan kekuatan aslinya untuk menjadi dewa di masa depan." "Normal? Tidak normal." Fan Wei tahu betul bahwa bahkan jika mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka, kekuatan yang dikuasai oleh Qin Jiansu dan Sue Guiyin dapat dengan mudah membunuh karakter dari kelas Taiwu. Li Xuanjun ini adalah Raja Abadi, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Fan Wei tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Karena dia bisa melihatnya, bagaimana Tuan Muda tidak bisa melihatnya? Tapi Tuan Muda tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia cukup protektif terhadap Li Xuanjun, yang membuat Fan Wei menyadari bahwa berbicara terlalu banyak hanya akan membuat Tuan Muda kesal. Di dalam hatinya, dia diam-diam waspada terhadap Sui. Seorang pemuda yang dapat membunuh Sue Guiyin, jika dia memiliki motif tersembunyi untuknya dan tuan mudanya, maka ancamannya akan besar. Karena sesama Taois aman, bagaimana kalau kita segera berangkat ke Pulau Araki? Xining bertanya dengan lembut. "Itu artinya?" Sui tersenyum, "Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat mengambil kapal harta karunku." Xining mengangguk dan berkata, "Lebih baik menghormati daripada mematuhi." Segera, mereka bertiga naik perahu bersama dan hanyut. Di jalan, Xining duduk di buritan kapal sesuka hati, dengan sutra biru berkibar. Sui juga duduk di sana, memegang kendi di satu tangan, menyandarkan separuh tubuhnya di sisi perahu, sangat nyaman dan santai. Ini membuat Fan Wei, yang mengemudikan perahu, tidak senang untuk sementara waktu. Anak ini jelas memperlakukan dirinya sebagai tukang perahu. Tidak sopan sama sekali. Tapi dia hanya mengeluh dalam hatinya. Tiba-tiba, Xining berkata, "Sekitar 7 hari yang lalu, saya melihat kapal harta karun di dekat Pulau Seribu Setan, sangat mirip dengan perahu terapung yang dikabarkan." Sui terkejut, "Benarkah?" Xining mengulurkan ujung jarinya yang putih dan ramping dan membelai dalam kehampaan. Tiba-tiba, sebuah adegan muncul. Pada gambar adalah laut hantu, tertutup awan gelap, perahu hitam dengan panjang 10 meter muncul di laut dikelilingi kabut hitam. Perahu diselimuti suasana kacau yang tidak jelas, membuatnya sangat buram, sehingga tidak mungkin untuk melihat detail kapal. Tapi Sui samar-samar bisa melihat ada sosok yang duduk di atas kapal. Hanya saja sosok itu benar-benar tenggelam dalam suasana yang kacau, dan hanya beberapa garis yang dapat diidentifikasi, sehingga tidak mungkin untuk benar-benar menentukan apakah itu orang atau bukan. Jejak.
Fan Wei menambahkan, dengan kekuatan dan teknik rahasia yang dikuasai oleh tuan muda keluargaku, bahkan jika seseorang dari peringkat Taixuan lolos, jejak dan petunjuk pasti akan ditangkap, tapi kapal itu telah menghilang, menunjukkan betapa kuatnya harta ini. Su Yi mengangguk dan berkata, bisakah kamu melihat apa yang istimewa dari perahu ini? Sining berpikir auranya sangat istimewa, ketika saya melihatnya dari kejauhan, saya merasakan perasaan aneh di hati saya yang tidak bisa saya katakan, seperti permusuhan. Permusuhan. Su Yi terkejut. Iya, ini sangat aneh. Sining mengerutkan kening, aku bahkan merasa perahu itu sepertinya melihat identitasku. Su Yi. Ini sangat misterius. Dia bertanya, kalau begitu, bisakah kamu melihat apakah ada orang di kapal ini? Mata Sining menjadi aneh dan berkata, kamu juga bisa melihat ini, tetapi ketika saya melihat perahu ini, saya tidak melihat siapapun. Berbicara, dia menunjuk ke gambar, gambar ini bertuliskan harta rahasia, tidak dapat dipalsukan. Ketika saya melihat perahu yang diduga duduk dengan seorang, saya juga sangat terkejut ketika aku ada di sana. Su Yi mengangkat alisnya. Perahu kecil, penuh dengan aura kacau, tidak hanya menghindari pengejaran Sining, tetapi bahkan sosok di kapal itu tampaknya telah menyembunyikan kebijaksanaan Sining. Tanda-tanda anomali ini cukup untuk menunjukkan betapa sederhananya perahu kecil itu. Sepertinya perahu itu memang perahu terapung. Su Yi mengelus dagunya dan merenung. 6 bulan lalu, kapal terapung muncul di area Laut Pusaran Darah, dan 7 hari yang lalu, kapal terapung muncul di dekat Pulau Seribu Setan. Apa yang dilakukannya? Setelah kembali dari reruntuhan Istana Naga, saya akan berkeliling Laut Cina Timur untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Su Yi membuat keputusan. Minum seteguk anggur, dia bertanya, saya mendengar Qin Jiansu mengatakan sebelumnya bahwa situasi Anda menjadi buruk dan bahkan mungkin mengalami kejadian tak terduga. Benarkah? Sining menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang itu hanya sedikit masalah. Dao Youli juga akan bertindak bersama kita, dan menurutku, dia juga harus tahu tentang hal ini. Sining terdiam. Su Yi menyadari bahwa kemungkinan besar Sining dalam masalah. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Su Yi memandang Sining. Terserah saya. Su Yi tertawa. Dia tidak takut. Ayo, kata Su Yi. Fan Wei melirik Sining, dan melihat bahwa yang terakhir tidak menghentikannya, dia membuka mulutnya dan berkata, seluruh cerita sangat sederhana, musuh bebuyutan tuan mudaku juga akan berpartisipasi. Dalam perjalanan ini, keruntuhan Ryugu sedang beraksi. Musuh. Su Yi berpikir, orang ini sangat kuat. Alis Fan Bi menunjukkan ekspresi yang kental, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berasal dari negeri dongeng, dan kamu tidak mengerti hal-hal para dewa, aku hanya bisa memberitahumu bahwa orang itu termasuk di antara para dewa. Dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini, pasti bisa disebut kata tak tertandingi. Dulu, orang itu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, tetapi dia tidak menyukai hukum zaman untuk memadatkan ketuhanan dan melepaskannya. Di alam para dewa, kekuatan orang itu di peringkat Taixuan juga dianggap sebagai yang teratas, dan dia bersinar di pertempuran Taixuan Dao ke-9, menarik perhatian banyak dewa. Berbicara, ekspresi Fan Wei menjadi serius, dan dapat dilihat bahwa dia sangat cemburu pada putra dewa ini yang digambarkan sebagai dunia yang tiada taranya. Su Yi bertanya dengan penuh minat, siapa dia? Su Yi baru saja menyesap anggur dan memuntahkannya, dengan ekspresi heran. Omong-omong, ternyata pria itu yang secara paksa turun ke negeri dongeng di alam rahasia Kunwu. Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh Qing Qiao, yang di sampingnya adalah Chong Bailiu, Qing Qiao hanya bisa menanggungnya dan tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Untuk sementara, dia bahkan ragu apakah Qing Qiao di mulut Fan Wei adalah orang yang sama dengan Qing Qiao yang dia temui. Pria seperti itu pantas mendapatkan kata tak tertandingi. Pertempuran Taixuan Dao, apalagi yang pernah Anda kenang? Tidak apa-apa. Su Yi melambaikan tangannya, silakan. Tapi Fan Wei tidak tertarik untuk berbicara lagi, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu ingat bahwa orang ini dan tuan mudaku adalah musuh yang mematikan.
Selama operasi kereruntuhan Istana Naga, ini seseorang telah menyatukan banyak kekuatan dari domain dewa, dan barisannya sangat kuat, seperti putra dewa Jin Zuliu dan Dewi Qingwu, mereka semua telah bergabung dengannya. Su Yi mengangguk. Tidak heran jika Fan Wei begitu mengerikan, jika Qing Qiao ini bersatu dengan sekelompok dewa untuk bertindak bersama, memang tidak bisa diremehkan. Jika Anda takut, Anda dapat mengungkapkan posisi Anda sekarang, dan jangan terlibat. Mata Fan Wei seperti listrik, dan dia memandang Su Yi, Tuan Muda tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. Su Yi mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu harus berpikir bahwa aku akan takut? Fan Wei terdiam. Di dunia abadi saat ini, siapa yang akan mendengar bahwa mereka akan bertarung melawan Qing Qiao dan tokoh-tokoh setingkat dewa anak lainnya? Tidak takut. Si Ning, yang diam sepanjang waktu, berkata dengan serius, Fan Qian tidak memiliki niat jahat, dan saya harap rekan-rekan Taois tidak keberatan. Su Yi tersenyum dan berkata, lihat, kita berada di kapal yang sama sekarang, itulah ungkapan, saling membantu di kapal yang sama, berbagi angin dan hujan. Si Ning terkejut, matanya yang dingin melembut, dan dia berkata, melakukan ini hanya akan membuatmu merepotkan, apakah itu sepadan? Su Yi tersenyum dan berkata, bagaimana hal-hal di dunia ini dapat diukur? Jangan khawatir, hal-hal rumit di matamu, menurut pendapatku, bukanlah ancaman yang terlalu besar. Fan Wei mau tak mau menatap Su Yi sekali lagi. Pulau Araki. Sebuah pulau besar jauh di Laut Cina Timur. Gelombang bergejolak datang dari kejauhan, menamparkan karang, memercik seperti salju seperti air terjun, dan suaranya menggema seperti guntur. Sudah banyak tokoh di pulau ini. Menurut fraksi yang berbeda, angka-angka ini berdiri di wilayah yang berbeda. Banyak petinggi tingkat Raja Abadi dari kekuatan raksasa seperti Istana Abadi Donghai Bixiao, Gunung Xuankong, dan Paviliun Abadi Penglai ada di antara mereka. Raja Peri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa menjemput orang secara acak di sini dan menghentakkan kaki sudah cukup untuk membuat Donghai terguncang 3 kali. Tapi saat ini, tokoh-tokoh besar ini semua tertahan, tampil sangat sopan, atau sangat tidak ada. Karena yang paling menarik perhatian adalah para dewa dan dewi dari para dewa. Ingat URL. Senzi Qing Qiao, Jin Zuliu, Gong Yangyu dan lainnya didukung oleh Raja-Raja Abadi Gunung Xuankong, Paviliun Abadi Penglai, Istana Abadi Bixiao, Del. Berkerumun. Mirip dengan bintang dan bulan, membuat karakter-karakter unik itu semakin luar biasa. Faktanya, identitas para dewa dan dewi ini bukan lagi rahasia, dan sudah diketahui oleh orang-orang tua di pasukan utama di Laut Cina Timur. Rahasia semacam itu tidak dapat disembunyikan. Alasannya sangat sederhana. Ketika para dewa dan dewi datang ke negeri dongeng, mereka semua ditangkap oleh kekuatan besar. Bahkan jika mereka memblokir berita, mereka tidak bisa menyembunyikan cerita di dalam. Orang-orang besar. Jing Cheng, perkasa tingkat Taiwu dan Raja Abadi, Jing Hongyu, dari klan roh paus raksasa juga ada di antara mereka. Penatua Taisang, apakah Anda siap? Jing Hongyu tampak serius dan berkata dengan suara rendah. Selain tokoh teratas dari Kam Laut Cina Timur, beberapa kekuatan besar dari dunia abadi juga akan berpartisipasi. Namun, ketika berangkat ke reruntuhan Istana Naga, faksi utama di sisi Laut China Timur, dan kekuatan raksasa di dunia peri, akan bertindak secara terpisah. Kali ini, Jing Cheng dan Jing Hongyu bertanggung jawab untuk membawa orang-orang kuat dari Laut Cina Timur ke reruntuhan Istana Naga. Ishiro jangan khawatir. Dia tidak menjelaskan apapun. Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Sejak zaman dahulu bukan hanya orang biasa saja yang seperti ini, tapi mereka yang berkultivasi ke angkasa, kenapa tidak? Peluang reruntuhan Istana Naga telah mempengaruhi hati banyak orang dan menarik lebih dari banyak mata yang didambakan. Ishiro mengetahui hal ini. Dia juga yakin bahwa orang-orang di Kam lain juga menyadari hal ini. Tapi, tidak ada yang akan menyerah. Ini adalah pertempuran kebetulan, baik dan buruk. Sebagai penggagas operasi ini, klan roh paus raksasa telah merencanakan hari hujan sejak lama, membuat segala macam persiapan, dan yakin bahwa mereka akan melakukannya.
tidak terlibat dalam operasi ini. Menjadi umpan meriam dalam pertempuran kebetulan. Rekan Taois Jing Cheng, berapa lama Anda harus menunggu? Di kejauhan, seseorang bertanya. Apakah Anda terburu-buru untuk mati? Jing Cheng tertawa diam-diam, dan berkata dengan lembut saat ini, hanya Taois Sining dan Li Xuanjun yang belum datang, kami akan berangkat ketika mereka tiba. Waktu yang sama, King Xiao, Jin Zuliu, Gong Yang Yu, dan sosok dewa lainnya berkumpul. Setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, kendalikan Jing Cheng dan Jing Hongyu terlebih dahulu. King Xiao meletakkan tangannya di belakang, melirik semua orang dengan tenang, dan berkata, dengan cara ini, bahkan jika mereka memiliki motif tersembunyi, mereka harus patuh. Bekerja sama dengan kami. Semua mengangguk. Roh Paus raksasa telah berkali-kali memasuki reruntuhan Istana Naga untuk mencari peluang, dan mereka paling tahu situasi reruntuhan Istana Naga. Jika pihak lain hamil di pusat operasi ini, memang akan sangat merepotkan. Selain itu, jika Anda dapat mengontrol kedua orang ini untuk pertama kalinya, akan sangat bermanfaat bagi tindakan mereka selanjutnya, setidaknya dalam persaingan dengan orang lain, untuk reom beberapa kepala mulai. Kakak Jin yang urus soal ini, bagaimana? King Xiao memandang Jin Zuliu. Hal-hal kecil, Jin Zuliu setuju sambil tersenyum. King Xiao segera membicarakan hal kedua, mengatakan selain itu, karakter bernama Li Xuanjun harus dikendalikan, orang ini adalah satu-satunya yang dapat mengenali deperan teks rahasia Istana Naga, dengan dia, sudah cukup untuk membantu kita menguraikan banyak rahasia yang berkaitan dengan garis keturunan Istana Naga. Gong Yang Yu mengerutkan kening dan berkata, orang ini adalah bawahan Sining. Tidak mudah untuk menjatuhkan orang ini. Tanpa sadar, dia menatap Qin Jiansu yang diam. Beberapa hari yang lalu, para dewa ini dan King Qiao bergabung untuk menahan Sining dalam satu gerakan, untuk menciptakan peluang bagi Qin Jiansu untuk pergi ke Laut Berdarah area untuk ditangkap. Berikutnya adalah karakter bernama Li Xuanjun. Tapi siapa sangka Qin Jiansu akhirnya meleset. Bahkan pelayan lamanya, Sue Kuyin, dibunuh oleh dewa. Hasil ini membuat semua orang sedikit tidak puas. Tapi mereka semua bisa melihat bahwa Qin Jiansu jelas juga terkena, dan setelah kembali dari area pusaran darah, dia tampak sangat pendiam dan tertekan. Mereka juga menanyakan apa yang terjadi dengan Qin Jiansu. Tapi Qin Jiansu tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan bahwa kekuatan Li Xuanjun tidak boleh diremehkan, dan peringkat Taiwu akan sulit diambil. Dia jatuh dalam satu gerakan. Faktanya, bagaimana Qin Jiansu bisa menyatakan rasa malu seperti itu? Qin Jiansu mengambil napas dalam-dalam, menekan rasa sesak dan kebencian di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, jika Anda ingin menjatuhkan Li Xuanjun itu, kamu harus lebih berhati-hati. Untuk selamanya. King Xiao mengangguk dan berkata setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, aku akan mengambil tindakan dengan gadis King Wu untuk menahan Sining, kamu dan saudara Tao Gong yang bersama-sama pergi dan dapatkan Li Xuanjun. Dia menepuk bahu Qin Jiansu, dan berkata, ketika saatnya tiba, rekan Taois Qin, jangan tidak sabar dan menyakiti hidup Li Xuanjun, bagaimanapun juga, dia memiliki pengaruh besar pada tindakan kita. Gunakan. Setelah kejadian itu, sesama Taois dapat membuang orang ini sesuka hati. Bibir Qin Jiansu berkedut. Dia tidak memberi tahu semua orang betapa sulit dan mengerikannya Li Xuanjun, atau bagaimana dia sedih, marah, dan marah selama pertempuran pusaran darah. Pilihan. Dan dalam situasi ini, ketika saya mendengar King Qiao Yun berkata dengan ringan, biarkan dia dan Gong Yang Yu bertarung melawan Li Xuanjun, Qin Jiansu terlebih dahulu respon pertama adalah penolakan. Dia menghela nafas, saudara King, saya khawatir saya akan membunuh Li Xuanjun karena saya tidak bisa mengendalikan kebencian saya, jadi mari kita ubah orang lain untuk dihadapi. Orang ini bersama dengan saudara Gong Yang. Karena itu, dia sangat tidak senang. Sebagai anak Tuhan yang bermartabat, tetapi karena takut, dia tidak berani melawan, yang tentu saja memalukan baginya. Dengan wajar mengatakan kepadanya bahwa dia harus menolak untuk bertarung. Jika tidak, menggelengkan kepalanya, Qin Jiansu tidak lagi memikirkannya. Melihat ini, King Xiao tampaknya sangat memahaminya, dan berkata, baiklah, kamu dan aku pergi bersama untuk menahan Sining,
dan biarkan Nona Qingwu bekerja sama dengan saudara Gong Yang, pergi dan dapatkan Li Xuanjun. Qingwu dan Gong Yang Yu mengangguk setuju. Qin Jiansu menghela nafas lega tanpa alasan. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Bagaimana dia bisa merasa nyaman untuk ini? Sayang sekali. Qin Jiansu sangat kusut dan tertekan, dan tampak semakin diam. Semua orang tidak tahu perubahan hati Qin Jiansu. Selanjutnya, Qing Xiao berbicara tentang hal ketiga, dalam operasi ini ke reruntuhan Istana Naga, selain kami, ada orang lain seperti kami yang berkarakter. Mereka berakting bersama para raksasa di dunia peri, dan mereka akan bertemu setelah memasuki reruntuhan Istana Naga. Kita juga harus maju. Tepat ketika saya mengatakan ini, ada keributan di lapangan, mengganggu percakapan Qing Xiao dan yang lainnya. Dewi Sining ada di sini. Pemuda berjubah Tao adalah Li Xuanjun, yang mahir dalam rahasia Istana Naga. Mata semua orang di Pulau Araki semua tertuju ke satu tempat. Di laut di kejauhan, sebuah perahu kecil datang dari angin dan ombak, dan 3 sosok berdiri di atasnya. Ini adalah Su Yi, Sining dan Fan Wei. Jing Cheng dari klan Roh Paus Raksasa segera menyambutnya dengan senyuman, 3 rekan Taois, kami menunggumu datang. Segera, Su Yi dan yang lainnya turun dari kapal dan tiba di Pulau Araki. Mungkin karena dia mampu menguraikan teks rahasia Istana Naga, meskipun Su Yi cukup sederhana, dia masih menarik banyak perhatian. Li Xuanjun. Wajah Qin Jiansu tiba-tiba muram, kebencian baru dan kebencian lama menggenang di hatinya, dan dia berharap bisa mengambil tindakan sekarang dan menelannya hidup-hidup. Mata indah Qingwu berkilat, dan nada suaranya lembut, pada tahap awal negeri ajaib. Li Xuanjun ini tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga menyembunyikan penampilannya sendiri. Budidaya. Harus begitu. Jin Zuliu berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin Sue Guiyin, pelayan di samping saudara Qin, dipaksa untuk menggunakan budidaya Ordo Taihe, sehingga pada akhirnya, dia meninggal dalam bencana yang tragis. Tiba-tiba, Qin Jiansu merasa seperti ditikam di jantung, dan dia sangat marah hingga hampir mengutuk, jadi dia tidak bisa berhenti membicarakannya. Qing Xiao mengerutkan kening aneh, bagaimana aku bisa merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dari orang ini? Familiar. Semua orang tercengang dan bingung. Gong Yang Yu tersenyum dan berkata sederhana saja, biarkan aku melihat wajah aslinya, mungkin aku bisa melihat beberapa petunjuk. Ketika dia berbicara, sepasang matanya diam-diam menjadi dalam seperti pusaran, dan untaian rune ungu aneh muncul, dan dia melihat Pulau Araki dari kejauhan. Su Yi di atas. Penglihatan ungu. Semacam kekuatan gaib yang luar biasa, dimotivasi oleh kekuatan darah Gong Yang Yu, cukup untuk melihat kepalsuan dan penyamaran apapun. Pada saat ini, Su Yi di kejauhan tampak seperti seorang nabi. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Lepaskan. Hanya ada beberapa kata, tetapi mengandung kekuatan dao besar, yang jatuh ke telinga semua orang dan tidak merasakan apa-apa. Bisa jatuh ke telinga bulu domba jantan, tapi soknya membuat jiwanya bergetar, kepalanya berdenyut-denyut, dan Venus muncul di depan matanya. Teknik pengintipan surga kekosongan ungu, yang baru saja saya lakukan terpengaruh dan dihentikan. Gong Yang Yu, siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan teknik rahasia untuk menanyakan tentang orang-orang di sekitarku? Mata Sining dingin, aura halusnya diselimuti keagungan yang menindas. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sining sekali lagi. Dia tidak menyangka wanita cantik dan vulgar seperti itu memiliki keagungan dan keagungan yang begitu menakjubkan. Rahmat ketika dia marah, momentum. Selain itu, ini juga menghentikan bulu domba jantan untuk memata-matai dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Pendekatan yang mendominasi dan kuat semacam ini membuat Su Yi diam-diam memuji. Wanita ini, dia benar-benar serius. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.